Halo semuanya, selamat datang di WSN DWK Channel. Dalam video saya kali ini, saya akan merangkum sebuah anime movie yang berjudul Hotaru no Morie. Hotaru no Morie merupakan film animasi Jepang yang dirilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Hotaru Takegawa yang tersesat di dalam hutan, di mana hutan itu dihuni oleh para roh gunung, dan Hotaru ditemukan oleh sesosok setan yang memakai topeng yang mirip dengan topeng Anbu. Saya ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bikin mas saya bangga. Gak usah berlama-lama, kita langsung ke videonya cuy. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Hotaru. Dia sedang bersiap-siap karena hari itu adalah hari libur musim panasnya, di mana setiap musim panas, Hotaru selalu berkunjung ke rumah pamannya. Adegan pun berganti pada Hotaru saat dia berusia 6 tahun, di mana pada waktu itu, Hotaru tersesat di dalam hutan Dewa Gunung. Dia sudah berkali-kali mencari jalan keluar, namun Hotaru tidak menemukannya. Hotaru pun menangis dan ketakutan. Di saat itu juga, ada seseorang yang memanggil Hotaru dan itu membuat Hotaru merasa senang. Ia lalu berlari dan menghampiri orang itu sembari akan memeluknya. Namun orang itu menghindar dan alhasil Hotaru pun nyungsep ke rumput. Dan orang itu berkata jika dia bersentuhan dengan manusia, maka dia akan hilang. Yang artinya bahwa orang itu adalah salah satu sosok roh gunung tersebut. Dan roh itu kembali berkata bahwa jika dia bersentuhan dengan manusia, maka dia akan lenyap dari muka bumi karena itu merupakan konsekuensi dari mantra yang diberikan oleh Dewa Gunung padanya. Tetapi karena Hotaru anak yang bandel, dia nggak percaya dan terus-terusan mencoba untuk memeluk roh itu. Dan akhirnya, roh itu terpaksa memukul kepala Hotaru menggunakan kayu. Roh itu akhirnya mau mengantar Hotaru pulang. Hotaru yang senang mendengar perkataan itu, refleks akan memeluk roh itu lagi, dan roh itu pun kembali memukul Hotaru menggunakan kayu. Roh itu pun mengantarkan Hotaru pulang, dan karena tidak boleh menyentuh manusia, dia akhirnya menggandeng Hotaru menggunakan kayu. Sesampainya di jalan keluar, Hotaru memperkenalkan dirinya kepada roh itu sembari berkata bahwa dia akan mengunjungi hutan itu lagi besok. Dan Hotaru pun menanyakan nama roh itu. Dan akhirnya, roh itu pun menjawab bahwa dia bernama Gin. Setelah keluar dari hutan, Hotaru sangat senang karena bertemu dengan pamannya yang sedari tadi mencarinya. Di perjalanan pulang, pamannya bercerita bahwa temannya pernah melihat festival musim panas di dalam hutan Dewa Gunung. Festival tersebut dirumorkan bahwa penyelenggara festival tersebut adalah para roh hutan Gunung Dewa. Keesokan harinya, Hotaru kembali lagi datang ke hutan Dewa Gunung dan di sana sudah ada Gin yang menunggunya. Dan lagi-lagi Hotaru hendak memeluk Gin, tetapi dengan sigap Gin memukul Hotaru menggunakan kayu. Mereka pun akhirnya berjalan-jalan di dalam hutan Dewa Gunung itu. Saat di tengah perjalanan, Hotaru melihat sebuah penampakan hitam yang menakut-nakuti Hotaru. Hal itu dilakukan karena sosok penampakan tersebut tidak mau Gin disentuh oleh Hotaru. Karena memiliki rasa kepo yang tinggi, Hotaru bertanya kepada Gin perihal topeng yang dikenakannya. Mendengar pertanyaan itu, Gin langsung mengalihkan pembicaraan dan malah bertanya tentang Hotaru. Setiap hari, Hotaru mengunjungi hutan tersebut untuk bertemu dengan Gin, dan Hotaru pun menghabiskan libur musim panasnya dengan Gin. Tibalah waktu di mana Hotaru yang memiliki rasa penasaran yang tinggi, akhirnya diam-diam membuka topeng Gin, dan akhirnya Hotaru pun melihat wajah handsome yang selama ini disembunyikan oleh Gin. Gin yang saat itu pura-pura tidur langsung membuka matanya, yang mana hal itu membuat Hotaru kaget. Dan akhirnya Gin pun menjelaskan alasan dia mengenakan topeng tersebut. Hal itu dikarenakan agar Gin terlihat seperti hantu beneran. Karena libur musim panasnya akan berakhir, Hotaru berkata bahwa besok dia akan pulang ke rumahnya dan Hotaru akan kembali lagi pada saat libur musim panas tahun depan. Singkat cerita, tahun pun berganti dan libur musim panas kembali tiba. Hotaru dan Gin akhirnya kembali bertemu di tempat biasa dan mereka pun menghabiskan waktu bersama.
Saat berada di tengah hutan, salah satu roh dewa gunung memperingatkan Gin agar jangan dekat-dekat dengan manusia supaya Gin tidak lenyap dari muka bumi. Perkataan itu membuat Hotaru paham dan tidak akan menyentuh Gin lagi. Singkat cerita, musim panas selanjutnya telah tiba. Hotaru berniat iseng akan mengangketi Gin dengan cara naik ke atas pohon. Tapi kenyataannya, ekspektasi tak seindah realita. Gin ternyata tidak kaget, malah Hotaru lah yang dibuat malu oleh tingkahnya sendiri. Dan hal tak terduga pun terjadi. Ranting pohon yang dinaiki Hotaru mendadak patah. Gin yang kaget dengan sigap mengulurkan tangannya untuk menangkap Hotaru. Tapi dia ingat pantangannya yang gak boleh megang manusia. Dan akhirnya Hotaru pun jatuh ke semak-semak. Sembari tersenyum, dia berkata bahwa dia baik-baik saja. Tapi setelah itu Hotaru menangis dan berkata apapun yang terjadi, Gin tidak boleh menyentuhnya. Waktu pun terus berlalu. Kini Hotaru sudah masuk SMP dan dia menunjukkan seragamnya kepada Gin. Mereka kembali jalan-jalan di dalam hutan seperti biasanya. Di sini Hotaru merasa ada yang janggal karena Gin sama sekali tidak menua dan hanya Hotaru lah yang tumbuh dewasa. Dan hal itu membuat Hotaru menjadi overthinking karena Hotaru akan lebih tua dari Gin. Adegan berbeda kepada Hotaru yang lagi rebahan dan dia dipanggil oleh pamannya untuk makan semangka bersama. Pamannya berkata bahwa musim dingin kali ini akan sangat dingin, bahkan Gunung Dewa sekalipun tidak akan kuat dengan musim dingin kali ini. Mendengar hal tersebut, Hotaru berinisiatif memberikan sial kepada Gin agar Gin tidak kedinginan saat musim dingin tiba. Sehabis libur musim panas, Hotaru terlihat sering melamun dan tidak fokus menjalani aktivitasnya karena dia selalu memikirkan Gin. Ia bahkan membentak ibunya sendiri karena pikirannya sedang kacau. Waktu pun cepat berlalu dan kini Hotaru sudah SMA. Seperti biasanya, dia pun memamerkan seragamnya kepada Gin yang setia menunggu di tempat biasa. Mereka berdua duduk di tepi danau dan Hotaru berharap agar cepat lulus agar dia bisa bekerja di desa pamannya, agar dia bisa bertemu dengan Gin setiap hari. Mendengar perkataan itu, Gin pun menceritakan sebuah kisah yang selama ini belum pernah ia ceritakan. Saat Gin masih bayi, dia dibuang ke hutan dan terus menangis. Roh gunung yang ada di sana mencoba untuk menenangkan Gin. Harusnya dia sudah mati pada saat itu, tapi Dewa Gunung memberinya sebuah mantra agar Gin tetap hidup. Namun Gin menjadi roh yang tidak boleh disentuh oleh manusia, karena sentuhan manusia akan menghilangkan mantra itu dan membuat Gin lenyap dari muka bumi. Adegan berpindah kepada Hotaru dan Gin yang sedang memancing. Di sini Gin mengajak Hotaru untuk ikut ke festival musim panas yang diselenggarakan oleh para roh Dewa Gunung. Mereka akan berubah wujud menjadi manusia. Hotaru pun berkata bahwa dia akan ikut dan tidak akan takut jika dia bersama Gin. Malam hari pun telah tiba, di mana para roh datang ke festival dengan Henge no Jutsu atau berubah menjadi manusia. Gin mengikatkan sebuah kain ke tangan Hotaru agar Hotaru tidak hilang. Di sini Hotaru sangat senang sampai-sampai dia berkata pada Gin bahwa dia rasa ini adalah kencan. Gin yang mendengar perkataan Hotaru langsung menegaskan bahwa mereka sedang berkencan malam itu. Jelas hal itu langsung membuat Hotaru menjadi baper dan merasa senang. Festival yang diadakan para roh gunung dewa ini tidak kalah meriah dengan festival yang diadakan oleh manusia. Di tempat yang sepi, Gin berkata bahwa dia tidak sanggup lagi menunggu musim panas yang akan datang. Selama ini, Gin selalu merindukan Hotaru dan ingin selalu bersamanya. Di sini, Gin pertama kali melepas topengnya dan memakaikan topeng itu kepada wajah Hotaru sembari mengecupnya. Dan saat itu juga, ada anak kecil yang sedang berlari dan hampir kepleset di depan Gin. Gin dengan sigap meraih tangan anak kecil itu. Namun tiba-tiba, tangan Gin perlahan melebur dan lenyap. Dan saat itu juga, Hotaru sadar bahwa anak kecil itu adalah manusia. Dalam kesempatan terakhir ini, Gin meminta Hotaru untuk memeluknya dan dia terlihat sangat bahagia. Karena Gin sudah lama ingin memeluk Hotaru. Begitu juga sebaliknya dengan Hotaru yang selama ini juga ingin memeluk Gin. Saat Hotaru memeluk Gin, dalam waktu yang singkat, Gin telah lenyap dan menyisahkan pakaiannya saja. Dan
film pun selesai. Ending yang sangat menyedihkan. Anime ini hanya berdurasi 45 menit saja, yang dirangkum dengan cerita yang menarik dan sederhana. Buat kalian yang ingin merekomendasikan film yang menarik, silahkan tulis di kolom komentar. Saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan bikin nama saya bangga. Sampai jumpa di video selanjutnya.